Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat ibu hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, ibu akan membahas tentang materi sholat wajib berjamaah. Anak-anak ibu pernah tidak sholat berjamaah? Nah, di sini nanti ibu akan membahas hukumnya, syarat-syarat wajib, syarat sah, rukun, sunnah, yang membatalkan, dan lain sebagainya. Anak-anak ibu yang berbahagia, sholat wajib berjamaah sebagaimana dalam Quran surah Ali Imran surat ketiga ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka biyahya musaddiqan bikalimatin minallah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Yang artinya, kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedangkan ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang yang sholih. Adapun pengertian sholat menurut bahasa berarti doa. Sedangkan menurut istilah syar'i atau hukum Islam, sholat adalah tindakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, menurut cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan dengan tujuan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hukum sholat 5 waktu, hukum melaksanakan sholat 5 waktu adalah wajib atau fardu ain. Apabila sholat wajib ini ditinggalkan, orang yang meninggalkannya mendapat dosa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, perbedaan antara Islam dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Adapun syarat-syarat wajib sholat, beragama Islam, dewasa atau balik. Yang kedua, berakal sehat, melihat atau mendengar. Selanjutnya, suci dari haid dan nifas bagi perempuan, telah sampai ajaran Islam kepadanya, terjaga atau tidak tidur. Nah, anak ibu, sekarang syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas, suci dari badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis, menutup aurat, telah masuk waktu sholat, menghadap kiblat. Nah, anak-anak ibu yang dirahmati Allah, adapun rukun sholat, yang pertama niat, kedua berdiri bagi yang mampu, ketiga takbiratul ihram, keempat membaca surah Al-Fatihah dan surat-surah pendek. Selanjutnya ruku, iktidal, sujud,
duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir dan membaca tasyahud akhir, membaca selawat Nabi, mengucapkan salam, dan tertib. Sunnah solat, dalam solat, sunnah kita mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan pada saat akan ruku, iktidal, dan saat berdiri setelah tasyahud awal. Bersedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, melihat ke arah tempat sujud, membaca doa iftitah, membaca ta'awuz, diam sebentar sebelum membaca Al-Fatihah, membaca amin setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah-surah pendek dalam Al-Quran. Sunnah bagi makmum mendengarkan bacaan imamnya, mengeraskan bacaan jahran pada rakaat pertama dan kedua, membaca takbir intiqal pada saat pergantian gerakan solat, membaca Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku, membaca doa iktidal, meletakkan tangan di atas lutut ketika ruku, membaca doa ruku, membaca doa sujud, membaca doa duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal, melakukan duduk tawaruk, duduk sejenak, melakukan sujud kedua sebelum berdiri, membaca doa yang diajarkan Rasulullah SAW, memberi salam yang kedua. Ketika memberi salam, hendaklah diniatkan memberi salam kepada yang sebelah kanan dan kiri. Kunut setelah iktidal awal dan akhir pada solat subuh. Anak-anak ibu yang dirahmati Allah, adapun hal-hal yang membatalkan solat, yang pertama, meninggalkan salah satu rukun atau memutuskan rukun solat dengan sengaja. Yang kedua, meninggalkan salah satu syarat-syarat solat dengan sengaja. Yang ketiga, berbicara di luar bacaan solat dengan sengaja. Yang keempat, bergerak 3 kali berturut-turut selain gerakan solat. Yang kelima, makan dan minum walaupun sedikit. Yang keenam, tertawa. Yang ketujuh, terkena najis. Yang kedelapan, berhadas kecil atau besar. Yang kesembilan, mendahului imam lebih 2 rukun. Dan yang kesepuluh, berubah niat atau membatalkan solat. Nah, sekarang ketentuan waktu solat wajib. Solat wajib yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Waktu zuhur setelah matahari condong atau tergelincir sedikit ke arah barat. Apabila panjang bayang-bayang benda sama dengan benda sesungguhnya. Waktu asar, apabila panjang bayang-bayang benda lebih panjang dari panjang benda sesungguhnya. Beberapa saat sebelum matahari terbenam. Untuk sholat maghrib, beberapa saat setelah matahari terbenam. Saat terbenamnya mega atau syafaq yang berwarna merah di angkasa. Salat isya setelah terbenamnya syafaq yang berwarna merah. Subuh setelah terbit fajar shidik. Beberapa saat sebelum terbitnya matahari. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surah An-Nisa, surat keempat ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya,
Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, sekarang bagaimana praktik sholat wajib? Anak-anak tahu? Insya Allah tahu karena selalu melakukan sholat dalam sehari 5 waktu. Yang pertama, berdiri dalam keadaan sempurna menghadap kiblat. Terus niat dan membaca takbiratul ihram. Setelah itu membaca doa iftitah dan membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, membaca surah atau ayat Quran. Dan ruku, iktidal, khusus untuk subuh membaca doa kunut. Setelah itu sujud, duduk di antara dua sujud. Sujud yang kedua, berdiri kembali seperti pada rakaat pertama. Duduk tasyahud dan selawat Nabi, tasyahud awal, tasyahud akhir, berdoa setelah membaca tasyahud akhir, dan salam. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, apa sih pentingnya sholat wajib dalam kehidupan? Pentingnya sholat wajib dalam kehidupan sebagai sarana komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penentraman hati, pencegah perbuatan keji dan mungkar, sarana untuk memperoleh ridha Allah di dunia dan akhirat. Sholat wajib di awal waktu, mengerjakan sholat lebih baik dan lebih utama di awal waktu. Jika waktu zuhur sangat terik dan panas sekali, maka boleh agak dimundurkan, namun lebih utama atau lebih afdal dilakukan secara berjamaah di masjid. Sholat fardu berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama. Seorang menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Sholat wajib berjamaah di masjid lebih utama nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada ulama yang berpendapat hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wa ya'khudhu aslihatahum. Artinya, dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Adapun pengaturan saf barisan sholat. Untuk saf laki-laki dewasa berada di saf paling depan pada jamaah laki-laki. Untuk saf anak laki-laki berada di saf belakang pada jamaah laki-laki. Untuk saf perempuan dewasa berada di saf paling belakang pada jamaah perempuan. Dan untuk saf anak-anak perempuan berada di saf depan pada jamaah perempuan. Syarat menjadi makmum apa saja? Yaitu berniat menjadi makmum, makmum mengetahui segala gerak-gerik imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Berada satu lingkungan sholat dengan imam. Harus berada pada posisi di belakang imam. Makmum tidak boleh berdiri di tempat lebih depan dari imam.
Solat yang dikerjakan makmum bersama dengan solatnya imam. Makmum tidak boleh melambatkan diri dari gerakan imam. Apabila imam batal, maka makmum yang berada tepat di belakang imam maju menjadi pengganti. Jika imam melakukan kesalahan atau lupa dalam gerakan solat, hendaknya memberitahu imam dengan mengucapkan tasbih subhanallah bagi makmum laki-laki dan menepuk tangan bagi perempuan. Apabila imam melakukan kesalahan dalam membaca ayat Al-Quran, maka makmum harus membenarkan bacaan itu. Anak-anak ibu yang berbahagia, macam-macam makmum. Ada makmum muwafiq dan makmum masbuk. Makmum muwafiq yaitu makmum yang secara sempurna mengikuti imam sebanyak rakaat yang dilaksanakan oleh imam. Makmum masbuk yaitu makmum yang tidak dapat mengikuti imam secara sempurna, sehingga dia harus menambah sendiri sejumlah rakaat yang tertinggal sesudah imam salam. Praktik solat wajib berjamaah. Yang pertama, tunjukkan dulu salah satu temanmu untuk mengumandangkan azan. Solat sunnahlah sebelum solat wajib dilaksanakan. Setelah selesai, teman yang azan hendaknya mengumandangkan iqamah. Tunjukkanlah salah satu temanmu yang pantas untuk menjadi imam. Imam berdiri di saf paling depan. Lalu teman-teman yang lain berdiri di belakang imam membentuk saf makmum. Imam terlebih dahulu menghadap ke belakang memperhatikan saf salat yang kurang rapi. Setelah saf teratur, imam memulai solat dengan takbiratul ihram dan diikuti oleh makmum. Setelah selesai solat, imam memimpin zikir kemudian diakhiri dengan doa. Imam dan para jamaah laki-laki berjabat tangan dan menjalin silaturahmi. Adapun lafaz azan dan iqamah, azan dikumandangkan oleh orang laki-laki. Kalau iqamah boleh anak perempuan atau orang perempuan. Adapun iqamahnya, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Anak ibu, selamat menunaikan ibadah solat. Semoga solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini yang bisa ibu sampaikan. Dan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.